Kita hadirkan informasi berikutnya, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan kedua tentang sah tidaknya penetapan tersangka Presiden ke-7 Joko Widodo. Agenda sidang pra-peradilan Roy Suryo hari ini adalah mendengarkan jawaban Polda Metro Jaya terkait keabsahan penetapan status tersangka. Memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya, menyatakan informasi salinan ijazah Presiden Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta Presiden RI periode 2014 dan 2024 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon. Terima kasih Yang Mulia atas putusannya. Insya Allah masih ada harapan keadilan di negeri ini. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise. Begini ya, teman-teman semuanya, saya ingin mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu sudah menjadi pejabat publik sejak tahun 2005 ketika menjadi wali kota 2 kali, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden 2 kali. Nah, apakah Anda ingat kapan pertama kalinya Joko Widodo itu mengaku bahwa dia lulusan dari UGM? Itu tahun 2017. Jadi pada waktu beliau itu menjadi wali kota, tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan beliau adalah lulusan UGM, ya. Dan kemudian tidak ada cerita ada pernah reuni, tidak pernah ada cerita membawa teman-temannya ke Balai Kota Cigandrung Solo, ya. Termasuk juga ketika beliau menjadi gubernur 2 tahun. Tidak pernah ada cerita beliau bikin reuni dan sebagainya. Baru pertama kali kita tahu dari acara reuni tahun 2017 UGM itu ketika seorang bernama Bambang Tri yang membuka kunci kotak Pandora itu dihukum 5,5 tahun di tahun 2016. Nah, sejak itu peristiwa ini bergulir. Nah, jadi ya saya ingin sampaikan ya bahwa yang bersangkutan itu ya di luar dari perkara yang kemudian dia laporkan, beliau tidak pernah ya sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun, tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM dan tidak pernah diundang oleh UGM. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang secara formal, secara resmi. Bahkan pada acara yang setiap tahunnya kami semua alumni UGM itu hadir, yaitu pada acara Dies Natalis ya, di mana kita itu melakukan perjalanan dari kampus UGM pertama itu selalu ada napak tilas, itu selalu ada pejabat-pejabat. Contoh seperti Pak Ganjar Pranowo selalu hadir setiap tahun, tapi saya Anies Baswedan selalu hadir setiap tahun. Demikian juga dengan saya dan Mas Roy, Pak Mahfud MD, jadi semua. Tapi tidak pernah kami melihat ya Joko Widodo ikut satu kali pun dalam acara Dies Natalis tersebut ya. Nah, jadi kemudian yang paling penting tadi sudah disampaikan pada perkara ini ya, pada sidang hari ini yang paling penting sebetulnya adalah sesi yang terakhir ya teman-teman ya, masyarakat Indonesia. Anda semua bisa melihat betapa enggannya, betapa tidak maunya jaksa penuntut umum menyerahkan berita acara BAP dari ahli ya sebanyak 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Padahal 26 ahli itu resumenya
ada. Tetapi di BAP mereka tidak ada. Ini sudah sidang ketiga. Karena seharusnya sebelum sidang berjalan, pada sidang pertama, itu BAP sudah diserahkan kepada kami, lengkap. Selengkap BAP yang diterima oleh hakim. Tapi kami sudah meminta 3 kali. Melalui surat sudah kami minta, melalui sidang juga kami minta, sampai sidang yang ketiga ini, BAP yang... Video ini dikhususkan untuk orang-orang yang sampai sekarang masih ngotot bahwa ijazah Jokowi itu adalah ijazah asli. Nah, saya akan memperlihatkan kekonyolan para termul guys, yang membuat siasat licik tapi endingnya kebongkar sendiri. Jadi di Rakyat Bersuara baru-baru ini mereka menghadirkan seorang ahli digital forensik dari pihak mereka. Di sini ada digital ahli forensik, Mas Joshua, nanti akan saya. Mas boleh naik ke atas lah. Tapi konyolnya, yang diteliti oleh ahli mereka itu bukan dokumen ijazah yang asli, melainkan dokumen yang beredar di media sosial yang pernah diupload oleh Dian Sandi. Padahal mereka mengklaim punya dokumen yang asli, yang waktu itu pernah ditunjukkan ke publik oleh Ade Aswan. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Ade Aswan? Kan katanya asli. Kenapa yang dari Dian Sandi? Itu saya jawab dulu. Nah ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Kenapa gini loh, saya ini kan nggak masuk. It's a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, Sumbernya Ade Aswan saya juga. Pasti juga saya. Dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Very basic question. gini nih, saya dapat dari beliau untuk Jadi gitu. Logikanya gimana coba guys? Mereka punya dokumen yang asli, tapi yang mereka teliti adalah dokumen dari orang lain. Jadi mereka sendiri kayaknya nggak percaya dengan dokumen yang mereka punya, dan justru malah lebih percaya punya orang lain. Ketahuan nggak tuh bohongnya? Ibarat maling ya, sudah ketangkap basah tapi masih nggak mau ngaku. Nah, menurut kalian gimana guys? Karena begini, ini bukan masalah ijazah palsu, ini adalah menghentikan kelicikan, keluculasan, kebohongan, penipuan, penyogokan yang dilakukan oleh Joko Widodo selama 10 tahun dalam mengejar jabatan. Sampai anaknya pun yang wapres sekarang dipertanyakan pakai cara yang sama. Apakah cucunya juga akan melakukan hal yang sama? Nah, ini adalah penghentian keculasan, kebohongan, penyogokan, dan lain-lain kelicikan yang sudah mengakar hampir kepada seluruh lembaga negara yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, negara ini hanya bisa selamat apabila cara-cara itu dihentikan. Sehingga ini harus menghentikan. Saya berharap polisi, aparat hukum menggunakan hati nuraninya bahwa bangsaku harus saya selamatkan dari kerusakan moral yang dilakukan oleh Joko Widodo demi membangun dinasti dan merebut kekuasaan. Dan itu terus dilanjutkan sekarang. Nah, kalau ini kita tidak berhasil menghentikan, maka saya tidak tahu lagi bangsa ini mau dibawa kemana, karena Joko Widodo betul-betul membangun negara ini selama setahun dengan basis kebohongan dan kelicikan, penyogokan dan lain-lain. Terima kasih, hanya itu saja. Saya berharap bapak-bapak yang berjuang sama berjuang, dan menurut saya mungkin Joko Widodo dan timnya cara salah memilih lawan. Karena ternyata lawannya ini tidak ada, tidak. Jadi modal mereka itu adalah dua, mengancam dan menyogok. Kebetulan pejuang-pejuang ini tidak mempan lagi dua-duanya itu, jadi tidak takut diancam dan tidak bisa disogok. Beda jauh, saya kata Pak Jokowi pernah berhadapan dekat gitu. Tapi ketika itu kok beda seperti itu. Saya lihat. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita boda lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, dunia peradilan dan dinamika hukum di Indonesia kembali disuguhkan drama yang cukup menyita perhatian publik.
Kasus persidangan mengenai polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo seolah terus bergulir tanpa henti. Di satu sisi ada kelompok pihak yang bersikeras membawa persoalan ini ke meja hijau demi asas transparansi, namun di sisi lain opini publik terbelah. Apa ini murni penegak hukum dan pencarian kebenaran atau sekedar manuver politik yang dibungkus dengan panggung peradilan? Sobat politik, jika kita cermati alur perjalanan kasus ini, berbagai fakta menarik muncul selama proses pemeriksaan di persidangan. Banyak sorotan tajam mengarah pada bagaimana mekanisme membuktikan di perjalanan. Dalam narasi yang ramai diperbincangkan di tengah masyarakat, ada tuduhan yang menyebutkan bahwa hasil verifikasi fisik maupun uji forensik terhadap dokumen terkait menunjukkan sejumlah keganjalan yang dinilai tidak sesuai standar keabsahan resmi. Temuan-temuan inilah yang kemudian dijadikan amunisi oleh pihak penggugat maupun penggiring opini untuk menyatakan bahwa ada persoalan serius yang terkait dokumen tersebut. Ya teman-teman, bahkan ketidakhadiran dari pihak terkait secara langsung di ruang sidang seringkali dipersepsikan oleh publik sebagai bentuk keraguan atau upaya menghindari kejujuran di hadapan majelis hukum. Namun teman-teman, tunggu dulu. Sobat politik, kita harus tetap mengundang persoalan atau memandang persoalan ini secara objektif dan berkepala dingin. Dunia hukum kita mengenai prinsip presumpsi keabsahan dan asas praduga yang tak bersalah. Sebuah dokumen tidak bisa serta-merta dicap palsu hanya berdasarkan opini, asumsi awal atau penggagalan hasil pemeriksaan yang belum bersifat final. Tim hukum dan pihak yang berseberangan menegaskan bahwa perbedaan sistem pengabsipan, faktor usia dokumen hingga penyesuaian administratif pada masa lalu seringkali memicu salah paham jika diuji tanpa melihat latar belakang historinya secara utuh. Selain itu, temuan forensik atau keterangan ahli di dalam persidangan hanyalah satu alat pembuktian pembantu dari seluruh proses pembuktian materi. Majelis hakimlah satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan penuh untuk menilai, menimbang dan memutuskan keabsahan hukum dari seluruh rangkaian bukti yang dihadirkan. Ya teman-teman semua, fenomena yang kita saksikan hari ini sebetulnya memperlihatkan dua ruang arena yang sedang bertabrakan, yaitu arena hukum dan arena opini publik. Ketika suatu perkara hukum tidak ditemukan titik temu di dalam persidangan, narasi kerap dilempar ke panggung politik dan media sosial untuk meralihkan legitimasi publik. Ya, di mana teman-teman masyarakat justru disajikan polarasi narasi antara mereka yang mendesak kebenaran versi gugatan dengan mereka yang menganggap isu ini hanyalah retorika berulang yang diposisikan untuk menjatuhkan kredibilitas publik. Ya teman-teman semua, masyarakat yang cerdas saat ini sadar hukum. Penting bagi kita untuk tidak melihat bagaimana hukum tetap atau ingkrak. Keadilan tidak bisa ditegakkan atas desakan opini publik, melainkan harus berpihak pada fakta-fakta hukum yang sah dan transparan. Ya teman-teman, bagaimana menurut pandangan kalian sekalian? Apakah proses persidangan ini akan menjadi titik terang pembuktian yang tuntas, ataukah ini hanyalah akan terus menjadi konsumsi perdebatan publik tanpa ada ujungnya? Ya sobat politik, mari tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, karena di sana kita akan berdiskusi bersama. Ya, kita melihat teman-teman di kolom komentar di bawah ada banyak tanggapan dari netizen yang sudah memberikan tanggapannya, dan mari kita saksikan bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Mbah Yanto. Di sini dia beberapa teman-teman yang mampu mengadili Jokowi cuman rakyat. Kumpas tuntas di sini dia beberapa teman-teman, saya yakin Jokowi seumur hidup nggak bakal hadir. Haryanto juga memberikan tanggapan, kerudung rumahnya dan nempelkan buang ke bawang sang Solo. Ya, kita saksikan pendapat dari Indonesia Top. Ayo Pak Prabowo, jangan omon-omon, coba tuntaskan polemik ijazah Jokowi. Kita saksikan pendapat dari Sumiati. Di sini dia berpendapat sudah terbukti uji forensik, error, kok nggak segera dipanggil pemiliknya? Pemerintah nggak menyadari gara-gara ijazah ini sesama rakyat bermusuhan terpecah belah. Nana Sumperma memberikan juga komentarnya, teman-teman, hebat preman jadi penguasa, jadi orang nomor 1. Kita lanjut teman-teman, Sukarso berkomentar, pelopor
kebohongan akan menjadi contoh kepada generasi berikut. Siap-siap Indonesia akan menjadi negara berbohong di dunia. Ya, Dadang juga memberikan komentar, pembohong rata-rata di Konoha dari atas sampai bawah beranti korupsi. Sri Mumpuni berkomentar, astagfirullah, kejamnya penegak hukum menutupi kebohongan. Kita lanjut, kita saksikan pendapat dari Raden Sofinus. Sejago-jagonya orang menyembunyikan kebohongan, suatu saat kebohongan itu terungkap dengan sendirinya. Kita lanjut, Syahid berkomentar, hakimnya yang tidak berdaya pastikan nanti pun akan mengaco. Pak Jokowi rang beres, hakimnya lebih gak beres lagi, itulah pendidikan Indonesia. Kita saksikan pendapat dari Taufik. Di sini dia berpendapat Jokowi nggak akan pernah hadir ke persidangan. Takut dia omong tok, ngomong sidang sebagai pelajaran. Pembohongan dia. Rahmat Turjana berkomentar, yang paling aneh para pembelanya atau mungkin karena dampak dari makanannya. Kita lanjut teman-teman, kita saksikan pendapat dari Juwi Widianto Moko. Di sini dia berpendapat teman-teman, kalau Jokowi nggak hadir berarti ijazah tidak pernah ada. Dan hakim wajib ketuk palu putuskan ijazah Jokowi tidak ada. Kalau toh ada pasti palsu. Kita lanjut, disampaikan oleh teman kita Haji Enja memberikan tanggapan, saya himbau kepada semua penegak hukum supaya segera selesaikan masalah ijazah ini. Rakyat sudah muak menyaksikan sandiwara ini. Para pejabat bukannya terima kasih kepada Roy Suryo dan pada Dr. Tifa yang telah membantu aparat hukum, malah memihak pada tersangka yang gak punya malu, sudah pada error. Kita lanjut, kita saksikan pendapat dari Sumim Wiartono memberikan tanggapannya, sekelas presiden mampu membuat ijazah asli dengan kedugaan tertinggi sebab itu jadi presiden, tetapi untuk mentafsirkan ijazah dengan cara tidak hukum. Didi Asdi berkomentar, sebenarnya pemerintah tahu dan mengetahui, cuman pura-pura saja nggak tahu. Kita lanjut teman-teman, Setio memberikan tanggapan, inilah seluruh rakyat menang demi membela kebenaran dan keadilan di negeri Konoha. Kita lanjut teman-teman, Asman Chong berkomentar, nyibulnya sesuai dengan ekspresi wajah pembohong berat. Memang apa mau ditunjukkan kalau ijazah nggak ada? Kita lanjut teman-teman, Samson berkomentar, ikut komen, maaf bosku, semoga keadilan Tuhan yang Maha Esa Maha Adil untuk negeri ini, Republik Indonesia. Kita lanjut, Haryanto berkomentar, sirit ke pengadilan untuk membuktikan ijazah, kalau nggak punya ijazah suruh bayar utang-utangnya selama beliau menjabat jadi presiden. Kita lanjut teman-teman, disampaikan oleh Ibu Sugiyawati, Assalamualaikum, sekarang segala peristiwa ijazah sudah terbuka karena pertolongan Allah sudah datang, tidak ada yang emak-emak. Ucapkan salam merdeka, terima kasih ya Allah, semoga Indonesia merdeka. Ya, sobat politik semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan dari netizen yang sudah kita saksikan? Jangan lupa teman-teman untuk memberikan komentar kalian di bawah dan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan setiap update terbaru yang kita sampaikan setiap hari. Demikian saya teman-teman untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikut yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.